Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada. Selamat siang buat yang menyaksikan video ini pada siang hari. Selamat sore atau malam bagi yang menyaksikannya pada sore atau malam hari. Dan selamat pagi bagi yang menyimaknya pada pagi hari. Sahabat-sahabat, ini saya sambil mau masak ya. Kupas bawang. Sahabat-sahabatku, ada satu hal yang fatal yang acap kali membuat orang sulit mensyukuri hidup ini, yaitu adalah penuh dengan kekhawatiran tentang masa depan atau juga trauma masa lalu. Di dalam kitab suci, dalam Injil Matius dan juga dalam Injil Lukas ya, ada pesan dari Yesus Kristus atau Nabi Isa. Dikatakan bahwa jangan khawatir akan hari esok. Sebab siapa orang yang dengan khawatirnya kemudian bisa memperpanjang umurnya. 1 jam aja, 1 jengkal aja. Nggak ada. Kekhawatiran justru malah bisa membuat umur lebih pendek, bukan memperpanjang. Nah kemudian di ayat-ayat berikutnya, masih di perikop yang sama, Nabi Isa mengatakan bahwa hiduplah untuk hari ini. Di situ frasenya dalam bahasa Indonesia tidak tertulis demikian ya. Tetapi bisa kita pahami begitu maknanya. Jangan khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Begitu yang tertulis dalam versi bahasa Indonesia. Tapi dengan terjemahan bebas saya sampaikan adalah, maksudnya adalah hiduplah di saat ini. Hiduplah di masa sekarang. Satu hal yang sering membuat orang susah mensyukuri hidup adalah karena banyak orang jiwa raganya berada di zaman sekarang, di saat ini, tetapi hati dan pikirannya di masa lalu atau di masa yang akan datang. Masa lalu bisa macam-macam. Mungkin dulunya pernah sukses dalam arti materi, pernah kaya, pernah makmur. Kemudian sekarang keadaan berubah. Nah, sehingga itu menjadi bayang-bayang masa lalu, kepengen seperti dulu lagi. Itu membuat orang jadi stres. Atau kalau masa lalunya mungkin ada trauma atau kejadian yang buruk sekali, maka masa lalu terus menghantui. Sehingga kehidupan kita berikutnya akan terasa susah-susah karena dibayang-bayangi hantu masa lalu. Atau yang kedua adalah kekhawatiran tentang masa depan. Atau impian, harapan, hayalan, ilusi masa depan. Banyak orang berkata, nanti saya akan bahagia kalau sudah punya ini, sudah punya itu, sudah begini, sudah begitu. Nah ini era COVID-19. Nanti saya akan menikmati hidup, saya akan bahagia kalau COVID-19 sudah nggak ada lagi. Itu hanya sekedar contoh ya sahabat-sahabatku. Tapi sahabat-sahabatku, coba saya ingin berbagi ya. Ini saya berbagi, sharing. Ketika otak kita sudah terbiasa berpola pikir seperti itu sebenarnya kita sedang tertipu oleh dunia ini. Contohnya begini sahabat-sahabatku. Jadi saya dulu waktu masih SD ya, sekolah dasar, dunia mengajari kita bahwa kita harus belajar supaya nanti SMP-nya bagus. Nah, jadi ketika SD, pikiran saya dilatih untuk berpikir masa depan. Nanti kalau SMP begini. Kalau SD kan pakai baju putih merah. Nanti kalau sudah pakai putih biru, saya akan begini, saya akan begini. Nah, giliran saya betul-betul duduk di bangku SMP, otak mulai dirancang lagi oleh sistem untuk berpikir nanti kalau sudah pakai putih abu-abu, yaitu SMA. Nah, jadi masa SD berpikir masa SMP. Ketika duduk di bangku SMP berpikir masa SMA. Ketika SMA berpikir nanti dunia kuliah. Ketika kuliah pikir dunia bekerja. Ketika bekerja berpikir dunia rumah tangga terus. Hidupnya tidak di masa
ini, tapi di masa yang akan datang. Nah, sahabat-sahabatku, tentunya bagi siapapun Anda yang betul-betul pernah menghayati dan merenungi fenomena seperti ini, akan memahami sama seperti saya, bahwa sejatinya masa lalu dan masa yang akan datang itu tidak pernah benar-benar ada, selain hanya ada di alam khayal, ilusi, halusinasi manusia saja. Tidak ada. Yang nyata adalah sekarang ini. Mungkin ketika Anda, sahabat-sahabatku, menonton video ini yang nyata. Tapi 1 detik, 1 menit kemudian, yang tadi hilang sudah. Yang nyata ya yang sekarang lagi. Artinya sahabatku, masa lalu tidak benar-benar ada. Masa depan juga tidak benar-benar ada. Sebab yang sungguh nyata adalah masa kini. Nabi Isa atau Yesus Kristus ingin mengajarkan hal itu. Kerajaan Allah ini kesadaran sebenarnya. Kerajaan Allah bukan soal harta materi, tapi tentang kesadaran manusia. Menyadari kehidupan yang sejati. Maka Yesus disebut sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi menyadari hidup yang benar ya di saat sekarang ini. Selalu present. Sekarang. Saya mau ingatkan sahabat-sahabatku, jarak antara kita dengan masa lalu itu bisa diilustrasikan sebagai lebih jauh daripada jarak antara bumi kita ini, bumi tempat kita berpijak ini, dengan matahari. Ya, bayangkan berapa jauh jarak bumi dengan matahari. Jauh sekali. Nah, sedangkan masa lalu, ini saya bicaranya siang ya, tadi pagi dengan saat sekarang ini, jaraknya lebih jauh daripada jarak bumi dengan matahari. Jadi sayang sekali sahabat-sahabatku kalau kita masih terperangkap oleh penjara ilusi masa lalu, entah yang berupa pernah bahagia, pernah kaya, atau pernah trauma mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Sayang sekali kalau masih kita bawa dalam pikiran dan benak kita. Sahabat-sahabatku, hiduplah di masa sekarang. Itu salah satu kunci kebahagiaan. Boleh kita punya rencana-rencana masa depan juga. Tetapi kita harus sadar bahwa masa depan itu sebenarnya tidak sungguhan ada. Tapi yang ada adalah masa kini, masa sekarang. Hari depan itu hanya ada di dimensi imajinasi, ilusi. Sedangkan yang nyata adalah masa kini. Inilah kabar gembira, kabar baik. Tentunya saya sering menemui orang-orang dalam berbagai religi ya. Dalam berbagai spiritual, kelompok-kelompok spiritual apapun juga. Ternyata juga mengalami kesadaran yang sama. Bahwa kebahagiaan itu adalah masa kini. Rasa sukacita itu masa kini. Semua orang yang banyak menderita dalam hidup ini adalah karena terpengaruh oleh itu tadi. 2 hal. Yang pertama, bayang-bayang masa lalu. Entah pernah susah atau sedih. Atau pernah bahagia, pernah kaya, sukses. Dan yang kedua adalah bayang-bayang masa depan. Yang semuanya sifatnya adalah ilusi. Tidak sungguhan. Nah, artinya lakukanlah yang terbaik saat sekarang. Apapun yang Anda lakukan. Misalkan saya kasih contoh tadi. Saya saat ini lagi sambil ngupas bawang merah. Ya. Lakukan yang terbaik. Dan dirasakan. Ini yang nyata. Sekarang saya sedang mengupas bawang merah. Sebuah hasil karya Sang Maha Pencipta. Yang konon dulu gara-gara bawang merah, bawang putih ya. Konon negara atau wilayah Nusantara pernah dijajah, palawijanya juga, ya, rempah-rempahnya juga jadi perebutan bangsa-bangsa di dunia. Karena bawang merah, hasil karya ciptaan Sang Maha Pencipta. Nah,
jadi ketika ini saya menghayati, saya menikmati, saya mengupas, ya. Saya menikmati. Dan saya merasakan semua ini adalah anugerah dari Sang Maha Pencipta. Sehingga setiap waktu kita, apapun yang kita lakukan, apakah saudara-saudari, sahabat-sahabatku sedang nonton YouTube juga, hayati. Kadang ada orang, sering sekali orang begitu, lagi makan, pikirannya ke masa depan atau ke masa lalu. Anak-anak sekolah juga sering dilatih begitu ya, tanpa sadar. Masuk hari Senin, pikirannya kepada hari Sabtu, malam Minggu. Nanti ketika malam Minggu atau hari Minggu, hari istirahat, pikirannya nanti mikirnya tentang bagaimana nanti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Ya, akhirnya tidak bisa menikmati hidup. Nah, sahabat-sahabatku, hargailah saat sekarang. Dan selalu ingat, berapapun Anda mau dibayar, Anda tidak bisa kembali ke masa lalu. Sebab masa lalu jaraknya lebih jauh daripada jarak bumi dengan matahari. Orang mau bayar dengan uang 1 triliun atau 1000 triliun pun, untuk kembali ke masa lalu, tidak bisa. Jadi, janganlah terpenjara oleh ikatan masa lalu atau angan-angan bayang-bayang masa depan. Tapi hiduplah di masa kini. Jangan khawatir tentang hari esok, sebab setiap hari memiliki kesusahannya. Syukuri hari ini, lakukan yang terbaik hari ini, sebab yang sungguh nyata adalah masa kini. Salam dari saya, wartawan kabar baik untuk dunia.